Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Firdianisa. Di sini saya akan membahas tentang bentuk gangguan belajar dan menempatkan Islam dalam penentuan takdir manusia, yakni materi tentang anak berkebutuhan khusus. Apa itu gangguan belajar pada anak berkebutuhan khusus? Learning disability atau yang bisa disebut dengan gangguan belajar yang dialami anak berkebutuhan khusus. Gangguan belajar meliputi kemampuan otak untuk memperoleh, menyimpan atau menggunakan keahlian khusus atau berupa informasi secara lebih luas, dihasilkan dari kekurangan perhatian, ingatan atau pertimbangan, dan akan mempengaruhi performa akademiknya. Di sini ada 3 macam bentuk gangguan belajar yang sering dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yakni disleksia atau kesulitan belajar membaca, merupakan suatu kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat atau mengintegrasikan komponen-komponen kata dan kalimat. Di antara ciri-cirinya yakni perkembangan kemampuan membaca yang lambat dan sering terjadi kesalahan dalam membaca, dan juga kemampuan memahami isi bacaan yang rendah. Dalam menulis sering terjadi huruf yang hilang dan sulit membedakan huruf atau angka, dan seringkali tidak mengindahkan tanda baca yang terdapat pada kalimat. Yang kedua yakni disgrafia atau kesulitan belajar menulis, yakni adanya ketidakmampuan mengingat cara membuat huruf atau simbol-simbol yang ada dalam matematika. Ciri-cirinya biasanya yakni sering terlambat dalam menyalin tulisan, hasil tulisan yang sulit untuk terbaca, dan banyak sekali tulisan yang salah penulisannya, seperti huruf terbalik atau hilang. Yang ketiga yakni diskalkulia atau kesulitan terutama dalam hal berhitung. Berhitung di sini erat kaitannya dengan mata pelajaran matematika. Ciri-cirinya di antara lain sulit membedakan tanda seperti tanda perkalian, pengurangan, dan penambahan, dan sulit mengoperasikan soal hitungan atau bilangan, dan sering sekali salah dalam membedakan angka seperti angka 9 dan angka 6, dan sulit juga dalam membedakan bangun-bangun geometri yang terdapat dalam mata pelajaran matematika. Menempatkan Islam dalam penentuan takdir manusia. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, seperti halnya siang dengan malam, baik dengan buruk, kiri dengan kanan, langit dengan bumi, dan sebagainya. Setiap ciptaan yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia juga diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia diciptakan dengan dibekali berupa akal dan perasaan dengan tujuan membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin, yakni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selain itu, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin merupakan agama yang mengakui adanya perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya sebagai sebuah rahmat, dengan tujuan agar supaya manusia saling mengenal dan saling memahami antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Terima kasih, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tulisan atau bacaan yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.